Terima kasih Bawaslu. Ada yang mulia? Cukup? Yang mulia, Pak Mana? Baik, terima kasih Bawaslu. Ya, Untuk perkara nomor 11, Kabupaten Taliabu sudah selesai. Sekarang kita ke perkara nomor 94. Saya persilahkan termohon menyampaikan pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Ada eksepsi? Ada Yang Mulia. Apa saja eksepsinya? Terkait kewenangan mahkamah Dianggap bahwa dibacakan ya, karena Baik. tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara ya. ya, Itu menyangkut TSM yang mestinya sudah diselesaikan oleh Bawaslu. betul Yang Mulia. Ya, sekarang kedudukan hukum. Terkait kedudukan hukum Yang Mulia, kami ingin menegaskan bahwa pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara di peringkat ketiga, bukan peringkat kedua. Baik, perselisihnya mestinya harusnya berapa? Selisihnya persentase selisih Yang Mulia 21,14%, yang seharusnya 1,5% Yang Mulia. Oke, terus ada lagi mengenai eksepsi? Terkait dalil yang obskur Yang Mulia. Dalil obskur gimana? Ini karena suara wanita, perempuan, biar agak lama dikit ya. Dari kemarin laki terus. Ya. Ya. Saya lanjut Yang Mulia. Ya, silakan. Di Yang angka obskur. 6, bahwa permohonan pemohon pada angka Romawi 2 huruf P halaman 11 Yang Mulia, Ya. yang menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 402 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, bahwa dari dalil pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang tidak jelas karena termohon adalah KPU Kota Palu, bukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, dia menukan KPU provinsi ya, Iya Yang Mulia. bukan KPU Kota Palu Kota Yang Mulia. Palu. Jadi obskurnya kesalahan subjek berarti. Betul Yang Mulia. Oke, terus? Langsung Yang Mulia pokok Ya, perkara. Bapak Pemohon, ya. Lanjutkan, silakan. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 5 huruf A halaman 15 sampai dengan halaman 18, yang pada intinya menurut pemohon adanya kesalahan penghitungan suara melalui pencatatan model C hasil salinan KWK, yang menurut pemohon banyaknya penyimpangan suara di mana jumlah surat suara yang masuk ke TPS termasuk surat suara tambahan 2,5% berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak, dan jumlah surat suara yang tidak sah, sehingga terjadi ketambahan kelebihan dan kekurangan suara dalam pencatatan model C hasil salinan KWK yang menurut hitungan termohon Yang Mulia terjadi di 64 TPS. Ya, diteruskan. Bahwa tidak benar jika terdapat penambahan ataupun pengurangan surat suara di 64 TPS sebagaimana dalil pemohon yang mengakibatkan ketambahan dan kekurangan suara untuk masing-masing pasangan calon. Sebab berdasarkan pencatatan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam model C hasil KWK di 64 TPS dimaksud tercatat dengan jelas dan rapi tanpa adanya perubahan penulisan angka pada kolom perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak terdapat keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun pengawas TPS di 64 TPS tersebut. Pada saat proses penghitungan suara dilakukan, seluruh saksi pasangan calon di 64 TPS menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Bukti T5 sampai dengan bukti T11. Ya. Lanjut Terus, Yang Mulia. lanjut, silakan. Bahwa dalil pemohon terkait dengan penambahan atau pengurangan jumlah surat suara di 64 TPS dimaksud adalah hal yang tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Poin 5 Yang Mulia. Ya.
bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 5 huruf B halaman 18 sampai dengan halaman 21 yang pada intinya menurut pemohon adanya perubahan kolom model C hasil salinan KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tip X dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan model C hasil salinan KWK yang tanpa dilakukan paraf oleh pihak penyelenggara atau termohon yang menurut kami berdasarkan dalil pemohon yang mulia itu di 61 TPS. Ya, itu dianggap dibacakan ya. Baik. Itu sampai bukti T21 ya. T19 1920 ya. Iya yang mulia. Sampai 12 sampai 19 yang mulia. Ya, sekarang yang ke-6. Halaman 21 itu angka 6. Angka 6 bahwa terkait dengan pokok permohonan angka 5 huruf C halaman 22 sampai dengan halaman 25 yang pada intinya menurut pemohon tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C pemberitahuan KWK dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palu untuk seluruh kelurahan Donggala Kodi, seluruh TPS 18 TPS agar dilakukan pemilihan ulang. Bahwa terkait dalil pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Sebenarnya karena fakta yang terjadi, termohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih kelurahan Donggala Kodi untuk seluruh TPS 18 TPS 3 hari sebelum tanggal 9 Desember 2020. Bukti T21 dan bukti T22. Ya, kesimpulannya di bawah itu yang halaman 22 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 itu bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 ayat 4 PKPU nomor 18 tahun 2020, maka dalil pemohon bukanlah permasalahan yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Kenapa begitu? Karena tanpa C pemberitahuan pemilih Masih dapat tetap bisa menggunakan hak betul yang pilihnya mulia dengan menggunakan EKTP. Oke. Baik, sekarang nomor 7. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 5 huruf D halaman 25 sampai dengan halaman 26 yang pada intinya menurut pemohon adanya perlakuan diskriminatif oleh termohon terhadap pemohon serta ketidaksiapan penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan di wilayah Kota Palu. Bahwa dalil mengenai tidak terdistribusi daftar hadir pemilih model C daftar hadir pemilih KWK di sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum. Sebab berdasarkan faktanya daftar hadir pemilih model C daftar hadir pemilih KWK telah terdistribusikan dan digunakan di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Bukti T23. Ya, selanjutnya Bahwa mengenai dalil kotak suara yang dibuka segelnya yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Mamboro adalah dalil yang keliru jika dijadikan alasan oleh pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang. Sebab peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan baik undang-undang maupun peraturan KPU tidak mengatur terkait proses pemilihan ulang. Pemohon juga tidak menegaskan jika kota yang dibuka dimaksud adalah kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Lagi pula, segel yang terbuka tidaklah mempengaruhi keutuhan isi kotak suara, sebab kotak suara tetap dalam kondisi terkunci oleh kabel TIS berlogo KPU. baik, yang terakhir bawahnya itu Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 adalah dalil yang tidak jelas, sebab pemohon tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci letak kejadiannya pada TPS berapa dan di wilayah mana. ya, yang lain dianggap dibacakan ya, angka 8. Baik yang Sekarang mulia. petitumnya Bahwa atas dasar jawaban dan bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang telah termohon uraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka patutlah kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan yang terregister dengan nomor perkara 94/PHP titik kod datar Romawi 19/2021 untuk menyatakan menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Petitum.
bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor 402-PL.02.6 datar KPT /7271 KPU datar Kot Romawi 12 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 ditetapkan pukul 15:12 waktu Indonesia Tengah. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1, Ya, Aristan, perolehan suaranya. perolehan namanya 28.385. Pasangan calon nomor urut 2, 64.249. Pasangan calon nomor urut 3, 30.372. Pasangan calon nomor urut 4, 37.260. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami termohon. Baik, terima kasih. Prof. Saldi ada? Silakan. Yang membacakan sebentar ini kuasa hukum atau KPU? Prinsipal yang mulia, Oh, prinsipal. kuasa hukum kami berhalangan hadir karena hasil rapid di bawah. Oke, 1. Yang kedua, ini saya menemukan juga yang aneh. Kata ketambahan itu, saya cek tadi, rupanya memang ada bahasa Indonesia ketambahan ya, karena padanannya pengurangan begitu ya. Nanti ini Pak. Tapi yang paling penting gini, kan tadi ditegaskan bahwa 64 TPS yang didalilkan oleh pemohon itu tidak benar karena semua saksi paslon menandatangani di tingkat TPS, begitu ya Benar Bu ya, ya? mulia. Itu di bukti berapa dimajukan? Di bukti T5 sampai dengan bukti T11 yang mulia. T5 T11. sampai T11. Jadi 64 TPS itu di buktinya T5 sampai T11. Betul yang mulia. Sudah lengkap ya? Insya Allah lengkap yang mulia. Ya, nanti kita cek. Nanti kalau ada yang apa kita konfirmasi lagi Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang mulia, Pak Manan, cukup. KPU, saya akan begini. Yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan di Mahkamah Konstitusi apa? SK yang mulia. SK apa? Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara. Sekarang kalau begitu, yang jadi subjek itu apa? KPU yang mulia. KPU di mana pilkada itu dilakukan. Betul yang mulia. Nah, ini di dalam permohonan pemohon di halaman 12, betul pemohon yang menjadi subjek yang digugat itu KPU provinsi. Betul yang mulia. Coba Anda bacakan itu. Berarti ada kesalahan subjek ya? Betul yang mulia. Coba bacakan. Ini baru menarik ini untuk di dalam ini. Halaman 11 yang mulia, permohonan Ya. pemohon menyatakan 6 itu di halaman poin 6. halaman 12.6 yang mulia. Ya, Iya. Terus coba dibacakan. Kami mengutip bahasa dari permohonan itu Ya. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 402/PL dan seterusnya yang mulia, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Ya, jadi dia menyebutnya bukan KPU kota. Betul yang mulia. Betul gitu. Iya yang Tapi mulia. KPU provinsi. Betul yang mulia. Tapi kalau nomor objeknya 402 itu putusan tentang apa? Keputusan KPU Kota Palu yang mulia tentang Kota Palu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait,
Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan Sama ya, yang keterangan pokok-pokoknya pihak saja, yang terkait. tegas. Seperti Bu siapa ini namanya tadi? Nurbiah Yang Mulia. Bu Nubiah itu, ya. Dalam eksepsi kewenangan mahkamah menurut pihak terkait pada pokoknya permohonan pemohon tidak terpaut dengan perselisihan hasil suara. Ya, Kedua, terus? terkait dengan legal standing pemohon, menurut pihak terkait pemohon tidak memenuhi ambang batas yaitu 1,5% sesuai pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana agregat perbedaan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. Mohon izin rempoi Yang Mulia, Ya. di halaman 10.6, Ya. maksudnya perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, bukan termohon. Pemohon dengan pihak terkait. Siap. Makasih Yang Mulia. Yang angka 6 itu ya. Siap. Oke, ini sudah tebel salah gitu ya. Siap. Kamu ngeteknya ini kan tebel kan? Tapi salah itu. Ya. Yaitu jumlah perbedaannya yaitu 33.877 suara atau 21,14%. Wah, lebihnya banyak sekali ya. Di Mestinya mana- berapa persen? Di mana pemohon itu memperoleh suara 30.372 suara atau 18,95%. Pihak terkait memperoleh suara 64.249 suara atau 40,9%. Ya, pokoknya tidak memenuhi 158. Baik. Terus kemudian Lanjut yang Yang ketiga, Mulia, permohonan pemohon tidak jelas. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon mengandung pertentangan antara objek sengketa, posita, dan petitum. Di mana dalam objek sengketa, pemohon sebutkan dengan jelas bahwa permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Palu nomor 402 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. oke, sekarang langsung aja. Dalam petitum pemohon memohon agak dengan amat membatalkan keputusan KPU atau objek sengketa tersebut. Sedangkan mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon sama sekali tidak dimohonkan oleh pemohon dalam petitum permohonannya sebagai salah satu amar putusan untuk ditetapkan. Ya, sekarang pokok permohonan. Sekarang dalam pokok permohonan, keterangan pihak terkait terhadap alasan dan dalil permohonan pemohon pada angka Romawi 4 pokok permohonan poin 1 sampai dengan 4 halaman 12 sampai dengan 15. Ya, Bahwa keterangan pihak terkait terhadap alasan dan dalil permohonan pemohon tersebut oleh karena pihak terkait telah uraikan pada bagian eksepsi sehingga tidak penting lagi untuk diraikan pada uraian ini, apalagi alasan dan dalil permohonan pemohon tersebut telah jauh melenceng dari maksud ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya, terhadap alasan dan dalil permohonan pemohon pada angka Romawi 4 pokok permohonan poin 4 halaman 14 sampai 15 menurut pihak terkait adalah alasan dan dalil yang mengada-ada. Oleh karena sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 yang telah berlangsung dan diikuti seluruh tahapannya menurut faktanya telah berlangsung sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, langsung, umum, bebas rahasia atau luber, jujur dan adil atau jurdil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. cukup baik itu berapa Dan- persen? Tahu? KPU berapa persen partisipasinya? 63% Yang Mulia. 63%. Ya, terima kasih.
Sekarang halaman 18. Lanjut, Yang Mulia. Dan pada saat dilakukan pemungutan, tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius, yang bersifat sistematis dan masif, yakni yang signifikan dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh termohon. Ya. Lagi pula, pada faktanya pemohon tidak pernah melakukan pelaporan terhadap hal-hal yang dimaksud dalam alasan dan dalil permohonannya tersebut. Ya. Dan yang lebih penting lagi, Yang Mulia, bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok-pokok permohonannya tersebut adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai jenis pelanggaran yang bersifat tesemen dan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Ya. Terus? Terhadap alasan dan dalil permohonan pemohon pada bagian pokok permohonan angka Romawi 4 poin 5 huruf A tentang kesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan model C hasil salinan KWK. Ya, Yang itu dianggap dibacakan. Sudah. Ya, itu. izin Yang Mulia, bahwa izin kami bacakan ini Yang Mulia, bahwa menurut faktanya khusus dalam pencatatan terhadap jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercatat pada angka 3 dalam model C hasil salinan KWK halaman 1 tersebut adalah sama atau tidak berbeda dengan catatan akumulasi perhitungan jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat dalam angka Romawi 4 data suara sah dan tidak sah bagian huruf A data perolehan suara pasangan calon serta pencatatan yang tercatat dalam bagian uraian huruf D mengenai jumlah suara sah dan tidak sah pada pencatatan model hasil salinan KWK. Ya, yang nomor 2 halaman 21 dianggap dibacakan ya. Terus yang angka 3 sekarang? Yang dulu, izin lanjut Yang Mulia. Angka 3 saja langsung. Halaman 22. Bahwa terhadap alasan dalil permohonan pemohon pada bagian pokok permohonan angka 4.5 huruf C dan huruf D sebagaimana diurai dalam halaman 22 sampai dengan halaman 26 menurut pihak terkait berhubung oleh karena materi muatannya seluruhnya adalah hanya terpaut dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam proses penyelenggaraan pemilihan, maka tentu akan lebih baik jika pihak penyelenggara pemilihan yang Ya, itu menjelaskannya. tadi sudah dijelaskan oleh pihak termohon ya. Siap. Oke, sekarang petitum. Namun pun demikian, menurut pihak terkait keseluruhan uraian alasan dari permohonan pada bagian ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan hasil yang ditetapkan oleh Iya, termohon. itu dianggap dibacakan. Sekarang petitumnya. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana telah diurai tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Palu nomor 402/PL-02-6 dan seterusnya tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Prof tadi ada? Cukup ya? Yang mulia cukup? Baik. Terima kasih pihak terkait kuasanya. Sekarang Bawaslu, Anda membuat ringkasannya ya. Tolong disampaikan yang pokok-pokoknya saja. Baik, Tidak Yang Mulia. perlu disampaikan keseluruhan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama yang disampaikan di sini bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menerangkan soal bahwa saksi pemohon telah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan, akan tetapi dari semua kecamatan hanya satu kecamatan atau PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan form model kejadian. Di sini kami menyampaikan bahwa 6 kecamatan itu memberikan formulir model kejadian untuk diisi oleh saksi pemohon. Nah, sementara di 2 kecamatan itu tidak ada satupun keberatan dari saksi pemohon. Oke. Ya. Kemudian yang berikut
Yang Mulia, Ya. terkait dengan dalil pemohon yang menerangkan bahwa terjadi ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan model C hasil salinan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu beserta jajaran, bahwa tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan model C hasil salinan pada 64 TPS yang didalilkan pemohon yang tersebar di 8 kecamatan di wilayah Kota Palu. Ya. Ya, kemudian terkait dengan yang berikut, dalil pemohon yang menyampaikan terkait dengan perubahan pencatatan baik data pengguna hak pilih maupun hasil perolehan suara dalam pencatatan kolom model C hasil dengan cara mengganti angka dan kemudian menggunakan tipex, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS dalam proses pemungutan suara di 16 TPS itu tidak ditemukan adanya perubahan pencatatan. Kemudian di 13 TPS yang dilakukan perubahan itu dengan melakukan pencoretan garis horizontal 2 garis, kemudian dilakukan paraf. Ya. Nah, kemudian untuk di 31 TPS ya, berdasarkan hasil pengawasan kami ya, itu memang ada kesalahan dalam hal memberikan tanda silang, tapi itu dilakukan perbaikan oleh ketua KPPS dan kemudian itu dilakukan paraf. Oke. Nah, kemudian terkait dengan dalil pemohon bahwasanya termohon telah menyalahi pendistribusian model C pemberitahuan untuk di Kelurahan Donggala Kodi. Nah, berdasarkan hasil pengawasan kami bahwa pendistribusian dilakukan dari mulai tanggal 6 sampai dengan 8 Desember, jadi 3 hari sebelum pemungutan suara. Kemudian jumlah yang didistribusikan itu berdasarkan jumlah DPT 6.398. Sementara C pemberitahuan yang didistribusikan 5.568. Adapun 830 itu tidak ditemukan pemilih yang bersangkutan dikarenakan telah pindah domisili ataupun telah meninggal dunia. Oke, jadi C6-nya sebetulnya sudah didistribusikan. Sudah didistribusikan. Yang 830 itu karena memang orangnya tidak ada ya. Iya, Yang Mulia. Baik, berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan Perlakuan diskriminasi itu gimana? Ada laporan nggak? Ada temuan nggak? Tidak ada temuan, Yang Mulia. Oke, baik. Terkait diskriminasi. Kemudian terkait dengan kejadian di TPS 7 Mamboro, Yang Mulia. Ya. Jadi itu dilakukan perbaikan. Jadi hanya jendela plastik. Jadi plastik ada jendela kotak itu yang terbuka. Oke. Iya, tapi tidak kabel tis tetap ada. Nah, itu disaksikan oleh pengawas kelurahan maupun pengawas TPS beserta TNI Polri yang jaga pada saat itu untuk dilakukan perbaikan sebelum pemungutan suara. Oke, jadi tidak belum terbuka ya artinya ya. Iya, belum terbuka dia. Dia cuma sedikit terbuka sedikit saja dan itu langsung lakukan perbaikan. Oke. Iya. Pada tanggal 8 itu. Ada keterangan tambahan apa ini? Keterangan tambahan kami terkait dengan jumlah C pemberitahuan yang didistribusikan itu untuk di 8 kecamatan dari jumlah DPT 250.635 itu ada 198.036 yang didistribusikan C pemberitahuan. Adapun C pemberitahuan yang tidak ditemukan orang-orangnya atau orang yang telah meninggal dunia atau pindah domisili itu sejumlah 52.599. Iya. Ya. Jadi sudah sebagian besar memang diserahkan kepada pemilih, Yang Mulia. Oke, tapi Untuk nggak mengurangi hak untuk memilih ya? Tidak mengurangi hak untuk memilih. Oke. Ya, jadi demikian saja yang kami sampaikan, Yang Mulia. Baik, Terima kasih. Prof tadi ada? Cukup ya, Pak Manan? Cukup ya. Baik, kalau begitu 2 perkara ini sudah kita selesaikan. Yang Mulia, kalau bisa diizinkan perkara 94 pemohon. Apa itu? Terkait dari jawaban termohon Yang Mulia, kalau Nggak bisa diizinkan. bereaksi. Bahwa ini kita melihat dalam bukti kita Yang Mulia, yang kami persoalkan dalam P8, di mana jumlah surat suara, salah satu contoh di TPS 1 Yang Mulia, jumlah surat suara yang didistribusikan ditambah 2,5% itu dengan total 263. Akan tetapi yang digunakan, yang tidak digunakan dengan surat-suara sah itu hanya 263 Ya, Yang Mulia. itu nanti kita yang menilai ya. Terima kasih Yang Mulia. Kita bandingkan nanti bagaimana siapa yang benar dari
dalil-dalil yang ada dan jawabannya dengan bukti-buktinya ya. Jadi ini kesempatan dari jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu ya. Untuk pemohon sudah tidak perlu menyampaikan lagi. Baik, sebelum selesai saya sahkan buktinya. Perkara 11, termohon mengajukan T1 sampai T89. Benar Yang Mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT65. Benar Yang Mulia. Bawaslu PK1 sampai dengan PK90. Benar Yang Mulia. Baik, untuk pihak terkait PT15 pada daftar bukti tertulis TPS 2 Beringin Jaya, pada bukti fisik tertulis TPS 2 Desa Bawang. Yang benar adalah bukti fisiknya ya. Iya Yang Mulia, di sana itu memang nggak ada namanya Desa Bawang, yang ada Beringin Jaya di sana Yang Mulia. Dusun Bawang di sana. Gimana? Jadi itu yang bukti fisiknya yang salah sebetulnya. Penulisannya itu Yang Mulia di situ. Cuma ada 2 TPS di sana, Desa Beringin Jaya, 1 TPS 1 Beringin Jaya. Tapi di situ salah tulis kok, desanya Desa Bawang. Desa Bawang, Dusun Bawang, Dusun. Dusun Bawang. Harusnya Dusun Bawang di situ Yang Mulia. Tapi itu sebenarnya TPS 2 Beringin Jaya. Beringin Jaya. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian perkara 94, termohon T1 sampai dengan T23. Ibu, buktinya T1 sampai dengan T23. Siap Yang Mulia. Siap untuk betul atau salah Betul, ini? Yang Mulia. Oke. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT66. Benar Yang Mulia. Baik. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK138. Benar Yang Mulia. Baik, semuanya sudah diverifikasi dan disahkan. Kemudian perlu saya sampaikan kepada semua pihak, hasil persidangan pertama dan kedua sudah selesai. Seluruh permohonan, jawaban, keterangan para pihak akan kita laporkan beserta buktinya kita laporkan ke rapat pengusian hakim yang dihadiri oleh 9 orang hakim mahkamah untuk diputuskan kelanjutannya. Apakah perkara ini bisa dilanjutkan dalam sidang pembuktian saksi atau bukti tambahan lagi atau cukup selesai pada persidangan ini yang sudah bisa diputus ya. Itu sudah ada yang akan sampaikan, nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan hasil dari rapat pengusian hakim. Cukup? Ini kalau cukup sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin 8 Februari 2021 untuk perkara nomor 11 /PHP TPOP, perkara nomor 94 /PHP KOT /19 angka Romawi /2021 telah selesai. Untuk sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 13 /PHP BUP /19 angka Romawi /2021 dan perkara nomor 55 /PHP KOT /19 angka Romawi /2021. Terima kasih, selamat siang.